Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita diambil dari Yosua pasal yang ke-22 ayat 9 sampai yang ke-34. Judul renungan kita pada hari ini adalah waspada berprasangka. Suku Ruben dan Gad dan setengah suku Manasya mendapat tanah pusaka tanpa menyeberangi Yordan. Namun mereka berjanji ikut menyeberang dan turut berperang bersama suku Israel lainnya sehingga semua suku mendapatkan milik pusaka. Setelah menunaikan tugas itu, Yosua melepas mereka pulang ke tanah milik mereka dan memberkati mereka. Lalu 2,5 suku ini mendirikan mezbah di tepi Yordan. Ketika berita itu didengar oleh suku-suku Israel lainnya, mereka berkumpul dan bersiap memerangi mereka. Mereka mengira bahwa suku-suku di seberang Yordan telah berpaling daripada Tuhan dan mendirikan pusat peribadatan sendiri. Mereka khawatir bahwa ketidaksetiaan itu bisa mendatangkan hukuman atas seluruh Israel, seperti yang sudah terjadi pada kasus di Peor, Bilangan 25 dan akan di Yosua pasal yang ke-7. Syukurlah, orang Israel mengirim utusan untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata mereka mendirikan mezbah itu untuk menjadi pengingat bahwa mereka adalah satu dengan bangsa Israel. Itu bukanlah pusat peribadatan tandingan. Mezbah itu menjadi pengingat bagi generasi selanjutnya, baik bagi mereka di sebelah timur dan barat sungai Yordan, bahwa mereka adalah satu. Setelah mengetahui kebenaran itu, seluruh Israel menganggapnya baik dan memuji Allah. Prasangka muncul ketika kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan informasi yang minim. Sebaiknya mari kita luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian kita dapat terhindar dari berbagai persoalan yang tidak perlu. Janganlah kita gegabah bertindak atas dasar prasangka, melainkan atas dasar kebenaran yang terpercaya. Oke, mari kita lihat. Mispersepsi bisa membuat orang emosi meledak-ledak, bahkan bisa sampai menghilangkan nyawa pihak orang lain. Yosua pasal yang ke-22 ayat 9-34 berbunyi demikian. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasya yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan, dan pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasya yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasya yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju dan memerangi mereka. Belum cukup bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah. Sehingga kamu berbalik pula sekarang, membelakangi Tuhan. Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tapi janganlah memberontak terhadap Tuhan dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain daripada mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Akan bin Serah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasya yang setengah itu, katanya pada para kepala kaum-kaum Israel, Allah segala Allah, Yahweh, Allah segala Allah, Yahweh, dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga.
Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Yehova, biarlah janganlah Yehova selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah dan berbalik daripada Yehova untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Yahweh sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas. Sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami, demikian, apakah sangkut pautmu dengan Yahweh Allah Israel? Bukankah Yahweh telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai orang Ruben, Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Yahweh. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Yahweh. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Yahweh di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami tidak mempunyai bagian pada Yahweh. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Yahweh itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Yahweh dan berbalik daripada Yahweh pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, dan korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Yahweh Allah kita, yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Yahweh ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Yahweh. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Yahweh. Oke. Setelah itu Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke tanah Kanaan kepada orang Israel, lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata, hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Yahweh itulah Allah. Oke, mari kita melihat ya, daerah wilayah suku Israel. Dari tadi dikatakan Silo dan Gilead. Jadi Silo itu ada di sebelah kiri, sebelah barat daripada Sungai Yordan. Sungai Yordan ini ya. Ini Sungai Yordan, Yordan River. Dan inilah bangsa Israel terpecah dua, yaitu sebelah timur Manasye, suku Gad, dan suku Ruben. Ada di sini. Itu ya. Jadi waktu itu mereka keluar dari Silo, dari tanah Kanaan, rumah itu nyebrang ke tanah Gilead. Ada di sini. Gitu ya. Nah, apa sih tujuan didirikan mezbah besar? Nah, maksudnya gini ya, setelah mereka sampai di Gelilot pada sungai Yordan, yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Nah, tujuannya ini ya, tujuannya mezbah itu hanya sebagai saksi, yang menandakan bahwa mereka itu sekalipun jauh dari pusat daripada peribadahan kemah suci,
mereka itu tetap beribadah pada Yehova. Tujuannya sebenarnya sesederhana itu. Sehingga ayat 28 ya tujuannya. Apabila di kemudian hari dikatakan mereka itu yang ada tinggal di sebelah barat, terus ngomong pada tinggal orang-orang yang di sebelah timur, ngomongnya gini, tengoklah bangunan tiruan mesbah itu yang telah dibuat nenek moyang kami. Kalau kamu ngomong nenek moyang kita tuh tidak ada berhubungan, keliru besar. Karena ada suatu bangunan atau monumen yang menunjukkan bahwa bangsa ini menyembah kepada Yahweh. Itulah sebabnya mesbah yang besar itu menjadi saksi antara bangsa yang ada di barat dan bangsa yang ada di timur supaya tidak terpecah. Nah, permasalahannya orang-orang yang ada di sebelah barat itu mengartikan mesbah korban bakaran yang didirikan oleh suku Gad, Ruben, dan Manasya ini dengan cara yang berbeda. Mereka menyangka bahwa suku Gad, Ruben, dan Manasya itu sudah melupakan Tuhan. Mungkin hidupnya terlalu nyaman, diberkati luar biasa karena mereka sudah mendapatkan tanah dulu sebelum orang-orang yang ada di sebelah barat. Sebelah timur sudah dapat tanah dulu. Dan yang dapat tanah itu adalah suku Gad, Ruben, dan Manasya yang sebelah timur. Manasya itu saking besarnya sampai dibagi dua ya. Jadi ada Manasya barat, ada Manasya timur. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut ya. Kemudian mereka ngomong ini, belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu? Di Peor itu sebenarnya terjadi apa sih? Terjadi gini ya, mari kita lihat di Bilangan pasal yang 25. Jadi sementara bangsa Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Nah, kalau kita lihat, perempuan-perempuan Moab itu berbatasan dengan Ruben. Jadi memang ada di seberang sungai Yordan ini ya. Moab itu berbatasan dengan Ruben. Oke, mari kita lanjutkan. Perempuan-perempuan ini, maksudnya perempuan Moab itu ngajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka. Jadi mengajak beribadah kepada yang bukan Yehova. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, maksudnya menyembah pada Baal Peor, maka Tuhan itu sangat-sangat murka terhadap bangsa Israel. Nah, murkanya seperti apa? Murkanya seperti ini. Ketika salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian. Midian terletak di Arab Utara, gitu ya. Dan kemudian mereka terlihat bersama-sama, maka Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, itu langsung ngambil tombak dan menombak mereka berdua. Sehingga orang Israel dan orang perempuan Midian itu langsung mati. Kenapa kok mesti kayak gini? Karena akibat daripada keberdosaan orang-orang Israel, yaitu mau menyembah kepada Baal Peor, maka ada tulah, tak jelaskan tulah ini apa, kemungkinan besar itu penyakit. Tulah itu membunuh 24.000 orang Israel. Bayangkan. Maka wabah ini kan harus dihentikan. Dengan cara apa? Menghukum daripada orang Israel yang berzina dengan perempuan-perempuan asing yang tidak direstui oleh Tuhan. Nah, ayat 11 dikatakan, Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena itu ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Jadi sesungguhnya tindakan Pinehas ini mendapatkan pujian daripada Tuhan, karena justru melalui tindakan ini, Pinehas itu menyelamatkan bangsa Israel dari hukuman yang lebih berat. Oke, jadi mereka itu kaitannya cerita daripada Baal Peor itu dengan peristiwa suku Gad,
Ruben dan Manasya mendirikan mezbah itu apa? Kaitannya gini ya, jangan sampai mereka mendirikan mezbah untuk orang lain atau Allah lain, maka Allah kemudian nanti murka, Yehova murka, dan nanti yang ikut kesamber menanggung hukuman itu juga bangsa-bangsa yang ada di sebelah timur Sungai Yordan. Barat Sungai Yordan. Nah, itu yang tidak dimaui oleh orang-orang Israel. Hal yang sama, mereka juga ngomong ya, janganlah memberontak terhadap Tuhan dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu selain daripada mezbah Tuhan Allah kita. Jadi mendirikan mezbah Yahweh itu dikatakan memberontak. Itu ya. Karena memang mempersembahkan korban itu memang harus ada di depan kemah suci. Nah, masalahnya di seberang Sungai Yordan tidak ada kemah suci. Nah, kemudian diingatkan lagi di ayat 20, Akan bin Serah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Bukankah segenap umat Israel kena murka? Nah, mari kita lihat ya. Ceritanya Akan bin Serah itu seperti apa. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara perhatikan ini baik-baik ya. Ini intermezzo sebenarnya. Di ayat 20 dikatakan Akan bin Serah. Sebenarnya Serah ini bukan papanya Akan, tetapi kakek buyut mungkin ya. Karena papanya Akan ini namanya Karmi, kakeknya namanya Sabdi, papanya kakeknya namanya barusan Serah. Apa arti pentingnya ini? Arti pentingnya gini ya. Jikalau ada seseorang yang ditulis keturunan bin ini, belum tentu berarti itu adalah keturunan langsung. Bisa juga bukan keturunan langsung tetapi diloncati. Jadi Akan bin Serah bukan berarti bapaknya namanya Serah, belum tentu. Ternyata di antara Akan dan Serah itu ada Karmi, ada Sabdi. Nah, itu analisa yang detail tentang cara penulisan silsilah seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk pada Yosua pasal yang ke-7. Ayat 20 berkata, Akan kemudian ketahuan gitu ya, berdosa. Kemudian Akan menjawab Yosua, benarlah akulah yang berbuat dosa terhadap Yehova Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah, buatan Sinear. Sinear masih ingat ya, beberapa hari yang lalu itu adalah suatu tanah datar yang diapit oleh dua sungai yaitu Eufrat dan Tigris yang terletak secara geografis sekarang ada di Irak. 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginkannya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Saudara, dari sini kita lihat bahwa keuntungan sendiri, kenikmatan pribadi itu jauh lebih diutamakan oleh orang yang namanya Akan ini. Maka Yosua berkata, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Saudara, memangnya yang efek daripada keberdosaan Akan ini apa sih? Efeknya juga enggak bisa dibilang kecil ya. Karena 3.000 orang Israel ini tewas. Ini berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu, Israel maksudnya ke sana. Tapi mereka melarikan diri di depan orang Ai. Israel itu melarikan diri di depan orang Ai. Sebab orang Ai menewaskan kira-kira 36 daripada mereka. Saudara, memang ini kelihatannya cuma 36 doang yang mati. Tetapi ada satu petunjuk yang saya percaya 3.000-nya ini mati semua. Karena orang-orang Israel itu dikejar. Jadi tidak cuma dibunuh 36 terus selesai ya. Tapi dikejar sampai dari depan pintu gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Arti dipukul kalah itu bisa berarti membunuh daripada semua petugas daripada 3.000 orang ini. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara, kalau semisal yang mati cuma 36 ya,
Gak mungkin Yosua pun mengoyakkan jubahnya, sujudlah dia dengan muka sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atasnya. Saudara, saya yakin dan percaya ini pasti semua tentara yang dikirim ke Irak itu binasa dalam waktu sekejap. Nah, saudara, jadi dari sini kita belajar ya. Kenapa kok orang Israel yang di sebelah barat itu takut sekali kalau suku Gad, Ruben, dan Manasye yang sebelah timur itu mendirikan mezbah korban bakaran bagi pribadi selain Yehova. Karena mereka takut mendapatkan hukuman. Contohnya Akan, yang berdosa Akan. Tetapi yang menanggung hukuman itu bisa 3.000 orang Israel. Terus kemudian yang sebelumnya adalah, ceritanya adalah, yang sebelumnya itu apa? Yang sebelumnya itu adalah ini, peristiwa Peor. Karena menyembah Baal Peor, maka yang terjadi adalah 24.000 orang bangsa Israel meninggal karena tulah. Dan tulah itu bisa dihentikan karena Pinehas itu bertindak langsung membunuh orang Israel yang berhubungan dengan orang Midian, orang asing. Jadi dari sini kita lihat ya, mereka itu sangat ketakutan sekali kalau suku bangsa Ruben, Gad, dan Manasye, suku bangsa RGM ini, itu berubah setia kepada Tuhan. Terus bangsa RGM ini jawab gini ya, jauhlah daripada kami mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Yahweh Allah kita. Jadi artinya dijauhkanlah itu daripada keturunan-keturunannya. Karena dengan mempersembahkan korban kepada yang bukan Yahweh, maka mereka sudah berzina secara rohani. Jadi mendirikan mezbah yang tidak berada di depan kemah sucinya, itu adalah berdosa di hadapan Tuhan. Oke? Nah, dari sini kita lihat ya. Ketika persepsi itu salah, maka yang ada hanya emosi. Sehingga sebelum Anda emosi, pastikan dulu apa yang Anda terima itu sudah valid secara objektif, bukan karena subjektivitas kita. Ini untung sekali bangsa-bangsa Manasye, juga pokoknya 10 suku yang ada di sebelah barat itu, mengirimkan utusan dulu kepada suku RGM nih, Ruben, Gad, dan Manasye. Karena kalau tidak mengirimkan utusan, yang terjadi langsung perang saudara, saling bunuh-membunuh, padahal sebenarnya tujuan daripada suku RGM itu sangat-sangat baik. Membuat replika persembahan untuk mengingatkan orang-orang yang ada di seberang sungai Yordan bahwa kita adalah bersatu. Nah, kalau maksud ini tidak dikomunikasikan dengan baik, yang terjadi adalah 10 suku Israel langsung menghancurkan daripada mezbah itu. Padahal mezbah itu hanya diperuntukkan untuk replika saja. Untuk mengingatkan bahwa bangsa yang pernah diam di sini, itu adalah bangsa yang menyembah kepada Yehova. Jadi hati-hatilah dengan prasangka yang meliputi kita dalam perjalanan kita hidup sehari-hari. Dan biarlah kita tidak mudah menjadi orang yang berprasangka, tetapi lebih menjadi orang-orang yang mencari bukti terlebih dahulu, barusan berbicara, mengambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti itu. Dan jangan biarkan perasaan atau emosi saudara itu menguasai saudara dalam pengambilan keputusan. Karena jika demikian, takutnya keputusan ini nanti ngawur-ngawur karena diputuskan berdasarkan dengan emosi yang tidak stabil. Oke, renungan kita pada hari ini seperti itu. Tuhan Yesus memberkati.